Tangkap Roy Suryo. Masyarakat sudah gerah dengan berbagai kegaduhan yang selama ini mereka lakukan. Pihak kepolisian didesak untuk segera menangkap, menjadikan tersangka, dan memenjarakan Roy Suryo CS ini. Akibat tak henti-hentinya, tak kapok-kapoknya menyerang Pak Jokowi dan keluarga, terutama di masalah ijazah yang terus mereka permasalahkan belakangan ini. Puluhan orang dari aspirasi milenial Maluku Indonesia atau AMI menggelar demo di depan gedung Polda Metro Jaya. Nah, ini dampak dari rasa muak masyarakat terhadap berbagai drama-drama yang terus mereka gaungkan. Roy Suryo CS gaungkan selama ini. Serangan-serangan bertubi-tubi mereka alamatkan ke Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, puluhan orang ini yang tergabung dalam aspirasi milenial Maluku Indonesia menuntut agar pihak kepolisian segera menangkap Roy Suryo dan kawan-kawan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan ulah mereka, segala perkataan, fitnah, tuduhan-tuduhan tak mendasar mereka terhadap Pak Jokowi. Saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya. Yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni, ya. Yang mana, ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan, ya. Kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya, ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160 penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya, ya kan? Itu intinya, ya. Roy Suryo dan kawan-kawan sepertinya udah nggak bisa tidur nyenyak lagi, guys. Para pengacara yang tergabung dalam advokat public defender akan memberi keterangan kepada polisi terkait laporan mereka atas penghasutan ijazah palsu Jokowi yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Wah, makin seru kita nontonnya, tetapi bagi mereka makin panik karena selangkah demi selangkah ruang mereka makin sempit dan ini bisa membawa mereka ke jalan buntu hingga menuju jeruji besi. Yang kemudian kami contohkan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online, ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang, ya. Kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya. Udah nggak sabar melihat mereka ini mengenakan rompi orange. Dan kalau untuk si Roy Suryo kan ini bukan untuk kali pertama kalau dia nanti mengenakan rompi orange. Kan dia kan pernah di penjara juga. Tapi entah kenapa, entah apa yang dipikirannya tidak kapok-kapok nyerang Pak Jokowi. Terakhir kan dia di penjara juga akibat nyinyir ke Pak Jokowi dan masuk penjara dan menjalani hukumannya. Terus keluar bikin ulah lagi. Tidak kapok-kapok. Ya udah,
Kalau tidak kapok-kapok, ya kita turuti kemauannya kalau memang mau juga, mau sekali lagi. Mungkin mau sekali lagi untuk nginap di Hotel Prodeo. Terima kasih kawan-kawan. Saya mau jelaskan ya, yang tentang Pak Tito, ya, mantan Kapolri kita, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri kita. Itu adalah putra terbaik di kepolisian, supaya tahu. Tahun 1987 akabrinya itu lulus, dapat penghargaan Adi Makayasa. Kedua, dia putus sekolah di Peradi Inggris, lulus yang terbaik. Ketiga, pernah sekolah juga di Auckland. Terus keempat, dia pernah juga di Nanyang University Singapore. Jadi pernah sekolah di Amerika segala macam ya. Jadi ini Resmond kalau bicara, kan dia berkata apa yang dia bicarakan? Terus, manipulasi. Ini dia pembicaraannya. Paniknya gerombolan mereka, laporan demi laporan terus berdatangan. Aduh, kalang kabut sih kayaknya. Sekarang ini giliran Rismon si Anipar yang dilaporin ke polisi. Akibat apa lagi? Akibat nyinyirannya, akibat kata-katanya yang tak ada rem. Akhirnya inilah yang terjadi, guys. Ya, yang dia bicara dia nih ya. Jelas tidak? Segala risikonya Pak. Jelas ya. Kasus Jessica Wilson, saya tangkal itu Tito Karnavian Krisnamurti Rahmat Malaysia itu. Tito Karnavian sampai hidup saya habis nama saya kejar. Tito Karnavian penipu, manipulasi barang biji orang. Pakai direct shop ini dan direct shop. Tetapi melakukan transaksi digital seorang anak bangsa pidana 8 tahun penjara 3 tahun pengampunan disertif Tito Karnavian. Rismon ini sok hebat sekali ya guys. Sok keras sekali. Nantang-nantang dan berbagai kata-kata ia lemparkan ke Tito Karnavian. Berbagai tuduhan, fitnahan juga ikut campur adu di dalamnya. Nah di sini siap-siap saja guys. Siap-siap saja untuk Rismon. Kasus bertubi-tubi akan ia hadapi. Selain kasus tuduhan ijazahnya terhadap Pak Jokowi, juga ini kasus ulahnya terhadap Tito Karnavian selaku mantan Kapolri yang kini menjabat sebagai Mendagri. Oh, kalau biasanya orang-orang mengharapkan rejeki itu berlimpah-limpah, tetapi yang didapat Rismon ini adalah masalah yang berlimpah-limpah. Ini tanda petik membela Jokowi, apa untungnya Mas Bambang? Itulah yang menjadi pertanyaan saya juga. Apa untungnya Mori itu? Artinya segala sangkaan busuk hati beliau ini enggak ilmiah Bang, bukan busuk hati. Rismon ternyata nggak terima ya dibilang busuk hati. Lalu kalau bukan busuk hati, terus apa bilangnya? Toh kita tahu bersama, Rismon ini dan kawan-kawan ini terus nyerang berusaha ngejatuhin citra, martabat, harga diri Pak Jokowi dengan berbagai fitnahan, dengan berbagai tuduhan. Terus mereka gaung-gaungkan. UGM gak dipercaya, KPU nggak dipercaya, Baris Krim Polri mereka juga nggak percaya. Yang mereka yakini adalah apa yang mereka nyatakan. Loh. Logika dari mana itu? Reza Indragiri sebut Rismon busuk hatinya. Namanya pakar psikologi forensik. Mungkin saja Reza Indragiri merasakan, melihat dan mengamati perilaku, motif dan narasi yang ditujukan Rismon Sianipar sehingga ia menyebut Rismon busuk hatinya.
Ada, sepertinya ada yang kepanasan. Kaum tidak masuk akal ini, yang bukan kaum waras ini, akan terus menggulirkan ini karena di satu sisi yang pertama tentunya kebencian ya. Terus yang kedua adalah sakit hati karena kekalahan ya di politik, dan juga mereka juga kan tergabung dengan organisasi-organisasi yang kemarin dibubarkan, terus toko-toko yang Apa aja tuh? kalau organisasi yang dibubarkan tentunya adalah HTI dan FPI. Iya. Ya, makanya kan kemarin saudara Rismon dan lain-lain ke si Rizik ya. Terus kalau yang Roy mereka ini kan hanya memang kurcaci. Jadi antara 5 orang ini memang kalau kita sebut itu ada unsur sakit hati ormas yang dibubarkan oleh Pak Jokowi pada saat Pak Jokowi menjadi presiden itu ada 2 memang. Ya. Ada 2 orang memang yang menjadi salah satu vokalisnya ya. Iya. Ya. Terus kembali lagi karena kekalahan kemarin di Pilpres, terus yang terakhir sebenarnya mereka juga ingin menghancurkan kesulitan Pak Prabowo dan Mas Gibran dan tentunya Pak Jokowi. Nah, akhirnya terkuak lagi, guys. Terkuak lagi. Dibongkar sama Sylvester Matutina. Jadi teringat apa yang disampaikan Prof. Jimli beberapa waktu yang lalu. Salah satu cara yang cepat tepat untuk menjatuhkan lawan politik yaitu dengan cara menyerang ijazahnya. Jadi Prof. Jimli mengatakan kalau isu ijazah Pak Jokowi ini bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik. Dan di sini ditambahkan oleh Sylvester Matutina. Ternyata orang-orang ini kita tahu bersamalah. Kalau Pak Jokowi semasa menjabat sebagai Presiden RI, dia itu sangat keras dan tegas sampai-sampai organisasi seperti HTI, FPI dibubarkan paksa. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang dari ex-organisasi ilegal tersebut nih, yang sekarang berusaha mati-matian balas dendamnya ke Pak Jokowi. Jadi sudah tahu motifnya kan? Sudah tahu apa yang melatar belakangi kenapa mereka berusaha mati-matian, berusaha sekuat tenaga membangun narasi-narasi sesat untuk nyerang Pak Jokowi dan keluarga. Nah, itu dia guys. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut kalian atas apa yang kita bahas bersama ini, gimana? Gimana menurut kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramekan bersama-sama ya.